BLU. Ya. Dan dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, ya alhamdulillah kalau dilihat dari pemenuhan indikator kerja utama, ini kita lead. Termasuk juga penyelenggaraan PPG dalam jabatan dari tahun ke tahun, dari batch ke batch, angkatan ke angkatan, ini UNJ menjadi fokus atau referensi dari pelaksanaan PPG dalam jabatan maupun PPG prajabatan. Oleh karenanya, yang ketiga, kami mohon dengan sangat kepada para mahasiswa PPG dalam jabatan yang insya Allah akan segera mengikuti uji kinerja untuk betul-betul menyiapkan. Dan selama juga yang telah lulus UP ya, PUKM PPG ini luar biasa. Maka penyiapan uji kinerja ini harus difokuskan. Ya sementara suaminya dicuekin dulu lah. Atau sebaliknya Bapak Ibu, tetapi tetaplah silahkan. Tetapi intinya bahwa Bapak Ibu harus betul-betul mempersiapkan, dapat berbagi waktu dengan sanak keluarga, ya, tetapi lebih memfokuskan pada penyiapan uji kinerja tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris terkait dengan portofolio, perangkat pembelajaran, dan videonya, video mengajar. Karena ini kita masih pandemi COVID. Sehingga kami mendoakan semua pada Bapak Ibu semua ini untuk bisa segera keluar dari zona hidup. Karenanya monggo nanti siapkan dengan secara seksama. Siapkan kelemahan-kelemahannya kan videonya itu yang perlu diberi. Sehingga ini betul-betul dapat melengkapi pesan Bapak itu harus uji kinerja. Yang insya Allah akan dikawal oleh satu dosen penguji dan satu guru untuk Bapak Ibu semua, sesuai dengan tentunya program studi yang Bapak Ibu miliki, mata pelajaran yang Bapak Ibu miliki, misalkan bahasa Inggris atau IPA atau yang lain sebagainya. Maka kesiapan harus dilakukan, dan tentunya Bapak Ibu guru ini harus menjadi guru penggerak, guru pembelajar yang senantiasa belajar, di samping mengerjakan yang rutinitas mengajar, bersamai suami, anak, ya, dan saudara. Saya mohon berkenan Bapak Nurman untuk mewakilkan ilmu beliau agar para PPG dalam jabatan yang insya Allah akan segera mengikuti uji kinerja itu siap betul. Kemudian nanti bisa disampaikan trik-triknya, strategi upaya yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa, sehingga para mahasiswa yang jumlahnya tadi lebih dari berapa ini, ada 600-an ya, 1.200 ini bisa lulus semua lah. Itulah mengapa saya sangat senang untuk bersama Ibu Bapak semua dan motivasi. Yang kelima, Bapak Ibu, keberhasilan itu ada pada Bapak Ibu semua. Kalau kami hanya dapat memfasilitasi Ibu Bapak melalui uji kerja, kemudian memberikan motivasi dan sebagainya, namun yang paling utama dan pertama dan utama adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai agents of change, sebagai subjek perubahan. Oleh karenanya, seperti yang saya sampaikan, untuk betul-betul fokus persiapan uji kerja, apa yang kurang segera dilengkapi, ya, termasuk juga video pembelajaran yang akan dinilai oleh Bapak Ibu guru dan dosen. Saya kira itu saja Ibu Bapak, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan uji bagi para mahasiswa PPG dalam jabatan batch keempat Kemendikbud
Teknologi dan batch kedua dari Kemenak hari ini tanggal 4 November tahun 2021. Saya katakan dibuka. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak WR, meskipun saya mewakili Pak Ketua, tapi Pak Ketua tetap di samping saya, tapi ada acara juga yang tidak bisa ditinggalkan. Ini tadi penjelasannya juga keras. Iya, sekali tadi. Terdengar ke Ibu Ika ini, Ika Agustin ya. Magnia Koniase. Nggih. Selamat mengikuti pembekalan ya, secara seksama, tidak boleh ngopi-ngopi. Ya, kalau ngopi-ngopi kan terus ya, tapi tidak boleh lah sambil, tetapi harus fokus sebagai ibadah ya, sebagai ibadah ibu bapak semua. Matur nuwun, monggo Pak Karno, matur nuwun. Saya mohon izin live ya. Izin live. Nggih, matur nuwun. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi arahan dan motivasi dari Pak WR, dan selanjutnya pembekalan oleh Bapak Sabar Nurul MPD, dan nanti silahkan diikuti dengan sesama. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Namun sebelum Pak Sabar menyampaikan, saya pesan pada Bapak Ibu sekalian, nanti jangan salah tempat, kemudian jangan satu file dikirim di 6 tempat yang sama dengan file yang sama, nama yang sama, gitu. Nanti enggak pesan saya supaya mood penguji itu tidak jadi jelek. Nah, kalau mood penguji jelek kan nggak bagus. Berikutnya monggo Pak Sabar, kami silakan. Oke, terima kasih Pak Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nampak mulut Bapak Ibu bergerak-gerak juga mendengar suara saya dengan baik ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan kami setelah 3 bulan yang silam kita ketemu untuk persiapan PBG. Kali ini kita ketemu lagi untuk persiapan UKIN ya, utamanya persiapan UKIN. Nanti mungkin ada persiapan UP dari teman-teman IT. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, semoga share screen saya sudah tampak. Akan memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk berbincang-bincang, untuk ngobrol tentang kinerja. Bapak Ibu harus pernah ke ini ya, misalnya ya, untuk persiapan mungkin UP. Bagaimana menduduki soal UP untuk silahkan upg.go. Samping itu yang di satu pembicaraan di tengah itu ya, itu mungkin. Nah, itu nanti Bapak Ibu betul mempelajari bagaimana mungkin itu supaya bisa menghasilkan RPP yang dinilai dengan instrumen itu mendapat skor baik atau baik sekali. Bisa membuat sebuah video pembelajaran yang kalau dinilai dengan instrumen yang jelas bisa membuat nilai yang Bapak Ibu lulus ya. Nah, itu saya adalah Bapak Ibu menuju ke laman instrumen yang dan Bapak Ibu sudah dimengerti oleh Bapak Ibu semua. Harapan saya bahwa untuk UKIN nanti produk kinerja yang Bapak Ibu unggah itu nanti akan dinilai oleh 2 komponen ya, 2 elemen. Yang pertama adalah 1 orang dosen, yang dosen ini akan dipastikan pasti bukan dari dosen pembimbing PPL Bapak Ibu. Yang kedua, seorang guru penguji yang gurunya ini dipastikan bukan guru pamong yang membimbing PPL Bapak Ibu. Jadi akan kami lakukan gitu, membimbing kelompok, maka tidak akan menguji dari kelompok tersebut. Setiap penguji akan melakukan
penilaian saya independen dengan rambu-rambu. Nah, ini Bapak baru tahu nih rambu-rambunya kayak apa. Dan setelah kita akan pelajari itu supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan skor terbaik. Bapak Ibu, untuk mulai tahun 2020 itu ada tambahan. Itu ketika PPG dalam jabatan maupun PPG jabatan di 2019 UKIN itu ya hanya uji kinerja, bukan hanya maksudnya yang namanya uji kinerja itu ya Bapak Ibu ngajar di kelas, kemudian kami nilai. Dulu ceritanya setelah Bapak Ibu PWL, maka di sekolah yang sama nanti ada dosen dan guru, luar guru pamong, luar dosen pembimbing yang lalu menilai. Bapak Ibu mengajar di kelas lengkap dengan perangkat pembelajarannya. Itu yang dipahami mungkin di tahun 2019 ke sana, ya, atau 2020. Tapi di tahun 2020 itu muncul UKIN portofolio. Ya, jadi di samping uji kinerja praktek pembelajaran di kelas, lengkap dengan perangkatnya, mulai tahun 2020 ada UKIN portofolio bagaimana kesan Bapak Ibu sebagai guru sama ini. Nah, dari portofolio apa saja bisa Bapak Ibu kumpul tentang kegiatan penelitian selama ini, bagaimana tentang kegiatan mencari informasi baru, ikut diklatnya seperti apa, ikut seminar-seminarnya seperti apa. Ya. Ini mengingatkan proses sertifikasi PPP lewat portofolio di saat pertama kali program sertifikasi ini dimulai, itu tahun 2006. Kami di panitia apa itu portofolio guru wilayah di UNY. Itu sekitar tahun 2006 itu portofolio. Sekarang ya Ibu ya pelajarannya dini, lalu portofolio itu kan ada dua ya. Yang prakteknya itu di dalam kelas atau dinilai hanya learning dalam kelas menilai. Selama mengajar Bapak menggunakan RPP. Di sini RPP satu lembar ya. Lampiran akan ada kontennya, akan ada lembar pesannya, medianya, bahan lengkap semuanya. Dan karena era pandemi, maka dinilai bukan di buku masing, tapi di video. Kemudian edit dipotong menjadi 4 menit, kemudian lengkap di PP catangnya. Ini satu tutorial bisa itu jadi nanti kegiatan hari ini sekiranya Bapak di luar karena sama perangkat waktu PPG harus mengembangkan yang baru masalah Bapak guru pasti punya banyak dokumen yang bisa di-update di rezeki ya main keretan ya. Lalu nanti Bapak Ibu menyiapkan mengajar saya memastikan nggak masalah, yang batasannya adalah ini PPL ya. RPP ini belum diberikan baik lalu di revisi kemarin itu edit 15 orang menjadi 1 menit. Nah, supaya lebih dari supaya lebih. Oke, berikutnya Quintly. Quintly itu apa? Empat komponen kalau ya terdiri komponen utama dan yakni malah belum ya, nanti bilang nama dan komponen. Sekarang mulai agak detail penjelasan harus Bapak buka mengunggah RPP dalam sistem UKIN. Maka sekarang tadi yuk dari B, kemudian L, lalu media, penilaian dan bahan ajar. Ini komplit untuk RPP itu komplit seperti ini. Lalu segera disimpan di dalam Google Drive. Di dalam, jadi disimpan lalu disimpan di dalam Google Drive. Dan nanti manakala jadwal unggah RPP ke sistem UKIN nanti akan diterangkan seperti tinggal unggah ya. Sudah disiapkan
Nah, jangan lupa yang Bapak Ibu siapkan haruslah yang bisa diakses oleh siapapun. Jangan sampai ada kejadian-kejadian saat dosen mengklik ternyata ini butuh akses. Wah, belum apa-apa, nilai mulai turun. Maka hindari ini, pastikan latihan dulu bagi yang belum lincah ya, latihan di setting itu setiap orang yang punya link, ini kan link can bisa melihat. Nanti mintakan teman lain bisa buka belum dari saya gitu. Itu kalau udah beres, jadwalnya datang untuk kegiatan unggah perangkat, nanti tentang jadwalnya saya kira tim IT sudah disiapkan waktunya, saya agak kurang hafal, nanti mungkin bisa tak sekian sih, tapi nantilah. Berikutnya, setelah RP disiapkan, sudah beres, Bapak Ibu ngajar tuh, ngajar di kelas. Ya memang ada jadwalnya kalau tidak salah sudah masuk bulan Desember itu jadwal mengajar. Tetapi saya mendengar sebagian besar dari Ibu sudah mulai ada penilaian akhir semester di akhir bulan ini dan awal bulan Desember, sehingga kepaksa praktek UI-nya itu sesuai jadwal mungkin akan kesulitan karena sedang mengadakan TAF. Ya, kebijakan kami nggak apa-apa, misalnya Bapak Ibu gambarnya bisa komplain saya kira supaya apa? Yang penting Bapak Ibu praktek, faktanya kan Bapak Ibu praktek meskipun tidak di jadwal yang yang seharusnya, ya. Karena apa? Ketika anak-anak sedang pas, lalu dipaksa untuk pembelajaran dengan kita, saya kok khawatir anak-anak akan enggan untuk aktif, gitu ya. Sehingga nanti nilai video Bapak Ibu jadi kecil, jadi rendah. Jangan lupa selama praktek mengajar ini, Bapak Ibu merekam, ya, direkam itu seluruh aktivitas pembelajarannya, minta bantuan kolega Bapak Ibu untuk bisa merekam dengan cara yang terbaik, ya. Pastikan nanti proses rekamannya bisa menghasilkan gambar yang audio yang bagus, gitu ya. Mungkin sudah dibimbing selama PPL kemarin, tapi paling tidak saya berikan beberapa tips supaya menghasilkan gambar dengan kecerahan yang cukup baik. Sebisa mungkin kamera tidak menghadap arah datangnya cahaya. Jadi jangan hadapkan kamera ke jendela, jangan hadapkan kamera ke pintu sudah buka. Nah, itu bayangkan seperti itu. Jadi kamera mungkin tetap mobile, ya, anak yang sedang aktif, sedang praktikum, sedang diski, gitu ya. Tetapi sebisa mungkin supaya tidak backlight, ya, tidak gambarnya siluet itu, maka kamera hadap ke depan, mungkin yang ada pintunya, tidak menghadap ke samping kanan atau kiri yang ada jendela. Nah, kalau akan menghasilkan gambar yang gelap. Untuk audio, silakan ada Bapak Ibu cara-cara yang mungkin bisa ditempuh supaya suara Bapak Ibu bisa masuk ke kamera. Bagaimana caranya? Ya, ada yang kemarin menggunakan mikrofon, ada yang menggunakan headset, macam-macam. Ya, cukup enak oleh tim penguji nanti. Lalu setelah video diedit, ya, setelah Bapak Ibu rekam, edit. Durasinya 30 sampai 40 menit, ya. Kalau PPL kemarin 15 menit. Sekarang diberi waktu 30 sampai 40 menit. Pastikan ada caption-nya, ya. Ada caption pembukaan, ada caption dan penutup. Kan kalau Bapak Ibu model pembelajaran tertentu bagus banget kalau misalnya dalam video itu juga apa itu. Misalnya Bapak Ibu pakai discovery learning, itu ada langkah-langkah discovery learning-nya tertulis, ya. Ketika Bapak Ibu sedang menyelenggarakan aktivitas mengumpulkan data misalnya di dalam salah satu langkah discovery, maka muncul itu kata-kata mengumpulkan data. Dan terus intinya cukup informatif, cukup komunikatif sehingga dosen itu enak menilainya. Oh betul, ada model tertentu. Buktinya ini kegiatannya ini ada kata-katanya begini, ada kata-katanya begini, mudah sekali untuk dinilai. Ya, terus diedit dengan baik, sudah dipastikan pemotong-motongnya cukup baik, ya, bagian-bagian pembukaan terwakili, inti terwakili, penutup terwakili, lalu simpan di Google Drive. Sebisa mungkin ini Google Drive yang berbeda, ya, linknya berbeda dengan yang RPP tadi. Jadi kalau yang RPP mungkin dalam satu folder yang sama, ya, jadi mulai dari RPP, kemudian instrumen penilaian, LKPD itu dalam satu folder
Google Drive yang sama, lalu yang di-share adalah foldernya, ya kan? Foldernya ditaruh sana jebret, maka nanti seluruhnya akan terbaca oleh. Demikian pula video, buat sebuah folder, ya, bukan sebuah folder video. Meskipun Bapak Ibu belum selesai mengedit video, Bapak Ibu sudah bisa membuat foldernya dulu, masih kosong kan? Dan folder ini punya link, bahkan Bapak Ibu ketika belum selesai mengedit video, kemudian Bapak Ibu mengunggah linknya sudah ada. Nggak apa-apa, karena untuk mengunggah linknya ada batas waktunya. Sering terjadi peristiwa, mahasiswa itu edit video kan mungkin butuh waktu lama ya. Apalagi mengunggah ke Google Drive juga butuh waktu lama, betul kan? Sehingga ternyata sampai batas waktu pengumpulan link video, kita belum selesai mengunggah linknya. Sehingga akhirnya kita tidak punya video yang bisa dinilaikan. Dan menyebabkan mahasiswa ini tidak lulus. Itu sering terjadi. Ya. Untuk menghindari ini, saya sarankan yang ditaruh itu link folder saja. Ya, link folder Google Drive. Disiapkan dulu, kita buat folder di Google Drive, video pembelajaran, buat folder itu dulu. Lalu ambil linknya, lalu kapan ada jadwal unggah link, taruh link ini. Meskipun masih kosong, belum ada videonya, nggak apa-apa. Semoga paham ya yang saya maksud ya. Kalau belum paham, boleh ditanyakan. Nah, nanti kalau sudah selesai edit, baru diunggah, nggak apa-apa. Bahkan misalnya saat jadwal pengumpulan itu sudah ditutup, Bapak Ibu masih bisa mengunggah link videonya, karena unggahnya hanya di link kita sendiri. Adapun link video Google Drive-nya sudah tercantol di sistem, sehingga manakala sudah tutup, kita nggak masalah. Nanti seperti ini mungkin bisa dipraktekkan oleh tim IT atau bagaimana, supaya nanti ini mencegah kasus di mana mahasiswa tidak lulus gara-gara sampai batas waktu pengumpulan link, Bapak Ibu belum unggah link itu gara videonya belum selesai diedit. Padahal sebetulnya ada cara, ada trik yang enak, yang nyaman, bahwa Bapak Ibu bisa titip link kosongan dulu. Tapi link kosongan ini berupa folder ya, link folder kosongan nggak apa-apa. Nanti begitu proses editing video selesai, baru kita unggah. Ngunggahnya pun juga butuh waktu lama. Bayangkan Bapak Ibu, 40 menit video loh ini. Video berdurasi 40 menit, butuh waktu cukup lama untuk mengunggahnya. Maka paling aman menurut saya, siapkan dulu foldernya. Ya. Folder RPP siapkan, folder video siapkan. Begitu ada jadwal unggah link RPP, unggah dulu linknya. Unggah dulu link videonya. Isinya bisa menyusul. Ya. Bisa menyusul, itu trik yang menurut saya bisa menghindarkan Bapak Ibu dari kegagalan UKIN gara-gara telat unggah video atau telat unggah RPP. Oke, nah di samping mengunggah RPP dan mengunggah video, Bapak Ibu juga harus mengunggah fakta integritas bermaterai 10.000 mestinya ya, dengan form yang nanti akan di-share oleh admin LMS ke grup WhatsApp Bapak Ibu ya. Nanti ada formatnya, Bapak Ibu membuat fakta integritas yang mengatakan bahwa seluruh perangkat yang diunggah pada UKIN itu memang betul-betul milik Bapak Ibu. Ya, RPP-nya memang dibuat oleh Bapak Ibu, videonya memang dibuat oleh Bapak Ibu, termasuk portofolionya nanti semuanya adalah memang sertifikat Bapak Ibu sendiri. Bukti-bukti lainnya juga merupakan milik Bapak Ibu sendiri. Untuk RPP, portofolio, video pembelajaran dan fakta integritas nanti diunggah, diisikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN. Nanti ada jadwalnya Bapak Ibu ya, akan ada DT-nya, kapan Bapak Ibu harus unggah RPP, kapan Bapak Ibu harus unggah video, kapan Bapak Ibu harus unggah portofolio, ada jadwalnya masing-masing, nanti saya kira akan di-share oleh Mas Aka dan tim IT yang lain. Lalu tata tertib Bapak Ibu, ini perlu dipahami di awal, ada bagian awal video peserta menunjukkan kartu peserta. Kartu peserta UKIN. Nanti ada sistem yang akan di-share oleh admin LMS masing-masing. Bapak Ibu harus mendaftar dulu ya. Mendaftar mengikuti serangkaian UKM-PPD. Nah, lalu kalau sudah mendaftar, lalu Bapak Ibu akan memperoleh kartu peserta. Nah, kartu peserta ini akan ditunjukkan oleh Bapak Ibu di awal video. Nah, tapi mungkin kartu ini akan diperoleh agak belakangan. Nggak apa-apa. Kan ini diedit ya, yang penting bajunya sama ya.
maksudnya begini, Bapak Ibu bisa mengambil videonya misalnya hari Senin pekan depan misalnya. Nah, Senin Bapak Ibu ambil video. Padahal hari Senin Bapak Ibu belum dapat kartu peserta. Terus gimana? Ya nggak apa-apa. Aja ya. Mengajar saja, divideokan. Nanti ketika kartu peserta sudah diperoleh, lalu Bapak Ibu bikin video, bikin tayangan tentang memperkenalkan. Nama saya Sabar Nur Rahman, peserta PPG IPA angkatan keempat UNY, misalnya begitu, sambil menunjukkan kartunya itu. Lalu ini ditaruh di bagian awal video. Bisa, ini kan editan kan gitu. Oke, lalu dalam praktek pembelajaran peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Pastikan itu karena ini juga nanti akan dinilai oleh tim penilai UGM, ya. Ada item tentang kesopanan, kerapian busana, kepatutan busana dan lain-lain. Video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Jadi nggak boleh bikin video itu terpotong-potong ya. Artinya gini, video pembelajaran kok misalnya ada praktek yang hari Senin, atau praktek hari Selasa digabung, nggak boleh. Itu harus satu rangkaian. Buktinya apa? Ya apanya sama, siswanya sama, kemudian baju yang dipakai sama, gitu. Ini ada masalah. Lalu video pembelajaran mungkin dibuat setelah pelaksanaan PPL ketiga. Pastikan itu, ya, Bapak Ibu kan sudah ya, praktek PPL kemarin terakhir hari Senin, dan meskipun sebetulnya ada jadwal khusus untuk praktek itu tanggal 4 atau tanggal berapa nanti akan ditampilkan, tetapi tadi karena ada informasi bahwa dalam waktu dekat ini anak-anak sudah harus pas, dan akan kesulitan kalau mengambil video di saat pas, maka silakanlah Bapak Ibu kapan Bapak Ibu bisa mengambil gambar. Tapi memang sebaiknya nanti harusnya real perekaman Anda muncul ya tanggal, bulan, dan jamnya itu. Oke, kemudian ya ini dia. Link ini sudah bisa Bapak Ibu akses di halaman tadi ya. Saya tunjukkan sebentar tentang apa sih yang dinilai sebetulnya di praktek pembelajaran itu. Nah, kalau Bapak Ibu buka linknya itu muncul sekian banyak ya, sekian banyak instrumen. Intinya instrumen RPP dan instrumen PP. PP itu praktek pembelajaran. Untuk tiap level pendidikan berbeda-beda. Misalnya untuk BK tersendiri, ya. Kemudian untuk PG PAUD sendiri, PGSD sendiri, PJOK sendiri, PLB sendiri, seni budaya sendiri, SMK lain lagi gitu ya. Nah, saya mungkin akan memberikan contoh yang umum saja, yaitu untuk yang SMP dan SMA. Ini kan paling banyak ya. Mapel SMP dan SMA itu ini linknya. Untuk yang RPP dan PP masing-masing ada. Kita lihat sebentar. Ini untuk RPP. Bagaimana menyiapkan RPP yang nanti bisa oleh tinggi. Akan diamati persatu bagiannya. Hal sosial misalnya. Yang pertama adalah pasti RPP perlu KI dan KD-nya. Seluruh KI yang 4 itu tulis, lalu KD yang mau diangkat terpasang itu ya, KD 3 titik sekian dan KD 4 titik sekian harus tertampilkan semua. Kemudian semua terangkat. Jadi meskipun Bapak Ibu hanya mengajar satu pertemuan, tapi seluruh indikator dari KD itu harus dituliskan supaya nilai tinggi di sini ya. Soalnya ya semua kata-kata atau semua konsep yang muncul di KD itu diturunkan menjadi indikator, mudahnya begitu. Kemudian untuk ini harus sampai ke ini Bapak Ibu ya, internalisasi dan aktualisasi disiplin kerjasama produktif. Ini betul ya, kata-kata untuk sikap itu adalah mengembangkan disiplin kerjasama produknya sampai ke level internalisasi dan aktualisasi gitu. Nanti diperhatikan untuk aspek itu sampai pada level apa harus sampai level melebihi tagihan. Ya. Ini akan dapat 9 ketika indikator itu sampai pada di atas tagihan. Maksudnya apa? Misalnya Bapak Ibu ketemu dengan KD yang kalimatnya misalnya begini, menjelaskan atau memahami atau menerapkan misalnya gitu ya, menerapkan bla 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 bla, itu kan C3. Mungkin selama ini Bapak Ibu mencukupkan, kalau begitu bikinlah indikator-indikator C3. Ternyata tidak. Kalau Bapak Ibu ingin dapat skor 9, Bapak Ibu harus membuat indikator yang melampaui tagihan. Berarti harus minimal C4 dong. Harus ada indikator analisis. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu ketemu dengan KD yang analisis. Kan ada tuh banyak KD yang menganalisis bla 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 bla.
mau nggak mau Bapak Ibu harus membuat indikator C5 atau C6, create ya, membuat sesuatu gitu. Nah ini supaya dapat skor tinggi ya. Dilihat satu persatu Bapak Ibu, untuk keterampilan itu tidak hanya sampai praktek, tapi harus sampai mengomunikasikan, kemampuan menyajikan data, mempresentasikan, membuat laporan dan lain-lain itu. Itu kalau yang aspek keterampilan. Tuntutannya memang seperti itu ya. Kemudian untuk tujuan kan ABCD ya, ABCD anunya strukturnya, dan untuk harus cukup bervariasi ya, kondisinya itu harus cukup bervariasi, tidak monoton gitu ya. Oke, kemudian juga ada unsur HOT, literasi, 4C ya, fungsi, TPEC, pastikan RPP Bapak Ibu mengandung TPEC ya, menggunakan Google Form, pembelajarannya memanfaatkan Quizzes, menggunakan Google Classroom, membuat video, dan lain-lain. Itu penting supaya dapat tinggi. Nah ini dia, materi harus urut, bagus ya, termasuk juga logis, materi terpadu, yang lagi berbasis hasil penelitian. Ya. Jadi Bapak Ibu di bagian bahan ajar, di bagian sumber belajar, ayo cantumkan jurnal, cantumkan hasil penelitian sebagai referensi sumber belajar baik bagi guru atau mungkin bisa bagi siswa supaya dapat skor tinggi. Ya. Lalu kontekstual ya, nyata, kemudian strateginya sesuai dengan tujuan pembelajaran, model pembelajarannya tepat dengan tujuan pembelajaran, penilaiannya harus lengkap ya, mulai ada kemampuan awal sisa, terus ada pretest ya, pasti muncul ada kegiatan pretest, lalu ada penilaian proses pembelajaran, pastikan itu, jadi harus ada penilaian proses, lalu penelitian itu lengkap, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi di bagian RPP harus lengkap ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, itulah instrumen penilaian RPP yang bisa membantu Bapak Ibu supaya RPP-nya dinilai tinggi, itu yang harus disediakan. Ini untuk yang SMP SMA ya. Nanti untuk yang lainnya bisa dibuka masing-masing, tapi kira-kira samalah polanya ya. Lalu yang praktek pembelajarannya bagaimana? Ini yang video prakteknya itu dinilai seperti apa? Ya, pertama guru harus menyiapkan peserta didik ya, mengucapkan salam, menanyakan kondisi segala macam, nanti dibaca, kemudian harus ada memotivasi siswa, memberikan apresiasi, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu menyampaikan pentingnya materi ini, gitu ya. Lalu menyampaikan ini yang jarang, garis besar kegiatan pembelajaran. Jadi kalau bisa dibuat di PPT-nya itu. Jadi selama pembelajaran, langkah-langkah yang akan dialami siswa apa saja, itu dituliskan, itu keren itu. Dapat skor 9 nanti. Kemudian ada pretest cek kemampuan awal siswa, lalu ya ini sudah menyampaikan materi dengan benar, itu terkait dengan penguasaan materi ya, ke bawahnya seperti itu. Kemudian menggunakan TPEC ya, modelnya jalan, langkah-langkahnya sesuai, lalu ada assessment as learning, lalu di bagian akhir kegiatannya adalah menyimpulkan, lalu membuat evaluasi hasil belajar dan refleksi serta tindak lanjut. Itu yang harus ada di bagian penutup ya, yaitu menyimpulkan, evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut kalau kepengen skornya maksimal ya. Jangan yang bawah itu ya, skornya Bapak Ibu harus tampil memesona itu ya. Ceria, kemudian tenang, berperhatian, perhatian busana ya, memotivasi peserta didik, berwibawa. Ini prinsipnya yang sifatnya keterampilan untuk menghadirkan guru yang memesona lah ketika mengajar gitu ya. Saya kira itu nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kita kembali ke PTT. Tadi sudah sampai RPP dan PP itu dinilai seperti apa, begitu cara penilaiannya Bapak Ibu. Nah, berikutnya masuk ke portofolio. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa portofolio di tahun 2021 itu ada tambahan 2 komponen tambahan ya. Kalau di tahun lalu hanya 4 ya, mungkin kalau Bapak Ibu pernah nonton video saya, waktu itu saya hanya menampilkan 4 ini portofolio itu, yaitu bicara soal penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Nah, di tahun 2021 ini
tambahannya ada 2 yang saya buat merah itu, yaitu prestasi dalam sebuah kompetisi dan pengabdian pada masyarakat. Mari kita lihat satu persatunya. Pertama, untuk portofolio penelitian dan publikasi. Bapak Ibu mungkin sudah membaca dokumennya ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kamu itu nggak bisa membantu apa, nggak bisa memberi nilai yang lebih atau yang kurang. Karena kami nanti berfungsi kayak robot aja gitu, karena ada rubriknya. Dan sistem kami nggak bisa memberi yang berbeda dengan rubrik. Misalnya begini, kalau Bapak Ibu guru keren yang pernah suatu ketika menulis jurnal internasional, maka misalnya ini ada dosen yang seniman nih, misal itu sama mahasiswa, lalu diberi nilai 2, yang bisa. Karena sudah ada standarnya 3, di sistem langsung muncul. Kalau kita ACC memang ada jurnal, ya sudah 3 nilainya. Misalnya seperti itu, tapi insya Allah tidak ya. Insya Allah kami justru membantu. Tetapi kemampuan membantu kami juga dibatasi. Misalnya kok ini ada guru kok yang portofolionya sedikit ya, nah biar nilainya, ya nggak bisa. Ya misalnya ada guru yang nggak ada publikasinya, terus biar nilainya gimana ya, kita kasih nilai gitu, nggak bisa. Gitu. Atau banyak yang kosong, penelitian tidak ada, kemudian pencarian informasi baru hanya mengikuti 1 webinar, inovasi tidak ada, prestasi pernah ikut lomba, pengabdian pada masyarakat pernah jadi panitia apa di tempat mana gitu. Setelah dihitung ini nggak mungkin lulus. Lalu dosen mungkin kepengen membantu. Oh kalau itu untuk yang pencarian informasi baru yang hanya 1 ekor itu tak beri nilai tinggi itu, ya nggak bisa. Karena apa? Masing-masing sudah ada batasannya. Sudah ada, misalnya kalau beri lebih, disingat oleh sistem, Pak Sabar nggak boleh kasih segitu, nggak bisa tersimpan. Kenapa? Karena untuk nilai item itu maksimalnya sekian, kayak gitu. Nah, misalnya nih, publikasi internasional itu maksimalnya 3, nggak bisa nilai lebih. Bapak Ibu membuat jurnal nasional Sinta 1, Sinta 2, nah, ini akreditasi lah, mudahnya dulu ada akreditasi A, B gitu ya, sekarang pakai S1, S2, S3 sampai S4 ya. Sinta 1 itu jurnal terbaik di Indonesia, S2 ya nomor 2, begitu seterusnya. Itu kalau Bapak Ibu pernah bikin jurnal yang sudah terindeks Sinta 1, Sinta 2, S1, S2, skornya 2,5. Jurnal yang bukan Sinta 1, Sinta 2, tapi sudah ada ISSN, ada DOI-nya, skor 2. Jurnal nasional yang belum terindeks apa-apa begini, maka nilainya 1,5. Kalau Bapak Ibu pernah membuat PTK, lalu PTK-nya diseminarkan di sekolah itu, bukannya pernah diseminarkan, misalnya ada daftar hadir. Jadi nanti Bapak Ibu melampirkan laporan PTK-nya plus itu daftar hadir seminarnya. Itu kalau ingin dapat skor 1. Kalau PTK-nya hanya laporan, belum pernah diseminarkan di sekolah, akan nilainya 0,5. Kalau Bapak Ibu pernah punya best practice, itu di jurnal prosiding internasional nilainya 3. Begitu seterusnya, masing-masing ada skornya ya. Tulisan Bapak Ibu di mass media provinsi, kabupaten, web resmi, bukan pribadi, skornya 1. Misalnya Bapak Ibu pernah buat tulisan lalu dimuat oleh web dinas pendidikan kabupaten kota Bapak Ibu gitu, dapat skor 1. Bapak Ibu pernah membuat tulisan ditaruh di Kompas, dapat 1,5. Masing-masing ada skornya ya. Ini rubrik penilaian untuk item pertama portofolio, yaitu penelitian dan publikasi. Jadi silakan cek Bapak Ibu, selama 3 tahun terakhir, ya, selama 3 tahun terakhir sebelum Bapak Ibu ikut PPG, itu berapa kali atau mana buktinya Bapak Ibu pernah membuat PTK misalnya. Kalau ada, taruh ya. Kalau ada, taruh. Nanti untuk tanggalnya saya cek lagi ya. Yang jelas harus 3 tahun sebelum Bapak Ibu mengikuti PPG. Nanti saya cek jadwalnya. Batas portofolio itu kapan ya. Nanti saya bantu cekkan. Intinya 3 tahun sebelum Bapak Ibu ikut PPG. Pernah membuat PTK tahun 2020 pasti bisa. Pernah membuat PTK di tahun 2019 pasti bisa. Tapi yang di 2018 belum tentu, karena nanti saya cek mulai tanggal berapa Bapak Ibu ikut PPG. Oke, jadi nanti Bapak Ibu begitu nanti akan dilatih, begitu masuk ke sistem UKIN kan ada form, ada formulir untuk mengisikan. Pernah membuat apa?
pernah membuat PTK, belum diseminarkan, lalu diunggah, satu persatu unggahnya, diunggah satu, maka nanti akan ada satu form penilaian, nanti dosen akan memberi nilai 0,5. Misalnya seperti itu. Oh ini, bagaimana kalau penulisnya bareng-bareng, rombongan? Rumusnya seperti ini, kalau Bapak Ibu menjadi penulis utama, maka Bapak dapat 60% dari skornya. Kalau menjadi penulis kedua, 40%. Jika 2 penulis. Jika 3 penulis, maka yang persen dibagi 2. Jadi masing-masing 20%. Kalau berapa misalnya? 4 penulis ya, 4 penulis, maka yang 40% dibagi 3. Ya, entah berapa, pokoknya ketemunya 40% bagi 3, begitu seterusnya cara menghitung kalau Bapak Ibu penulis rombongan bareng-bareng. Nah, berikutnya yang kedua, portofolio pertama clear ya tentang penelitian, publikasi, jurnal, prosedik seperti itu. Yang kedua adalah refleksi diri, Bapak Ibu. Apa itu refleksi diri? Itu mudahnya, Bapak itu kan guru ya, pernah ngajar. Nah, setelah ngajar perlulah kita merefleksi cara ngajarnya belum, kira-kira kalau mau diperbaiki apanya, begitu kan? Itu namanya refleksi diri. Nah, contohnya seperti ini nih. Yang mudah saja Bapak Ibu ya. Refleksi termasuk merefleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran. Yang paling mudah itu asesmen. Misalnya begini. Di tahun 2020 Bapak Ibu ada kegiatan pas penilaian akhir semester 2 kali. Ya kan? Maka Bapak Ibu sudah punya 2 ini. 2 cadangan untuk refleksi diri. Itu apa? Di semester 1 pasnya dianalisis ya. Hasil penilaian akhir semester siswa dianalisis. Bahkan tidak harus pas. Penilaian harian pun boleh dianalisis. Ya, apa yang dianalisis? Simpel saja. Misalnya dalam penilaian harian tersebut kita buat daftar nilainya. Ya, lalu ada nilai siswa masing-masing, kemudian dicek berapa siswa yang sudah mencapai KKM. Ya, nanti ada keterangan kan tiap siswa mencapai KKM, belum mencapai KKM, gitu sehingga ada ringkasan berapa siswa belum mencapai KKM, berapa siswa sudah mencapai KKM. Terus ada indikator pembelajaran apa yang siswa itu kebanyakan kesulitan mengerjakan soal, gitu kan? Sehingga nanti refleksinya ada rekomendasi tahun depan ketika kita ketemu dengan KD ini, maka kita perlu concern pada indikator ini dengan cara bagaimana, gitu. Harus ada solusi itu yang namanya refleksi. Refleksi terhadap proses asesmen pembelajaran. Contohnya seperti itu. Refleksi terhadap proses pembelajaran juga bisa dengan cara misalnya begini, Bapak Ibu kan guru itu pasti punya supervisor. Supervisor itu pengawas, bisa, kepala sekolah bisa. Mestinya pernah lah Bapak Ibu itu diawasi oleh pengawas ketika mengajar, ya kan? Diingat-ingat itu. Kapan para pengawas datang ke kelas kita, mungkin memeriksa RPP kita, mungkin memeriksa proses pembelajaran kita, lalu mereka memberikan masukan. Itulah refleksi. Mungkin waktu belum ditandatangani, ayo dimintai tanda tangan. Harus ada lembarannya kan? Ada lembaran kegiatan refleksi pelaksanaan pembelajaran oleh guru siapa, pengawas siapa, atau kepala sekolah siapa. Kemudian mungkin diberi deskripsi tentang pelaksanaan pembelajarannya seperti apa, lalu saran dan masukan dari kepala sekolah atau guru atau pengawas itu seperti apa, lalu ditandatangani oleh kita, oleh kepala sekolah mungkin, atau oleh pengawas mungkin seperti itu, dokumennya begitu saja. Jadi itu namanya refleksi. Saya kira pasti Bapak Ibu pernah melakukan itu, kadang tidak dicatat saja. Maka kalau belum dicatat, tolong dicatat dan mintakan tuh tanda tangan kepada kepala sekolah, kepada pengawas, disesuaikan, diingat-ingat itu kapan itu pengawas dilakukan itu, bulan apa, gitu kan? Lalu diberikan dokumennya. Lalu bisa juga refleksi terhadap hasil penelitian. Nah, kalau Bapak Ibu pernah meneliti, lalu laporan penelitiannya dimintakan pendapat dari orang lain melalui sebuah seminar, bisa, itu refleksi. Lalu melakukan refleksi terhadap pengembangan karya, inovasi. Misalnya Bapak Ibu selama pandemi sejak tahun 2020 awal membuat video pembelajaran, misalnya begitu kan, membuat video pembelajaran, lalu videonya dimintakan penilaiannya oleh kepala sekolah, oleh pengawas misalnya, Pak tolong video saya diberi masukan, rekomendasi Bapak Ibu apa gitu ya. Lalu mereka menuliskan masukannya, itu adalah contoh mencari inovasi. Enggak lah, ininya, bukan videonya, karena nanti video akan ditaruh di tempat lain. Tapi yang ditulis di sini adalah
refleksinya, jadi masukan dari pengawas seperti apa. Sehingga saya yakin Bapak Ibu pasti bisa mengisi diri. Kalau di bagian pertama penelitian, saya sering menunjukkan bahwa banyak Bapak Ibu yang mudahnya kosong. Beri diri, itu refleksi diri, ayo jangan dikosongi. Isi. Eman kalau nggak diisi bisa nggak lulus. Kalau penelitiannya kosong, refleksi diri kosong, lalu bagian berikutnya sedikit, hampir bisa dipastikan nanti nggak lulus. Ya, maka ayo diri pasti punya, pasti ada, tinggal dicari dokumennya, lalu dibuatkan. Berikutnya yang ketiga, informasi atau pengetahuan dalam forum ini. Ya. Bapak Ibu diklat pasti bukunya ada sertifikat. Nah, ini diunggah. Mengikuti diklat Google Classroom, mengikuti diklat Google for Education, mengikuti diklat Microsoft, macam-macam itu. Harusnya sertifikat yang baik adalah ketika di halaman belakangnya itu ada informasi jumlah JP-nya. Ada khususnya, maka diklatnya lengkap dengan JP-nya. Nah, kalau ada itu bisa masuk ke sini. Untuk yang JP-nya 30-60, skornya 1, 81-180, skornya 2, begitu seterusnya. Kalau diklat sampai 960 jam ke atas, maka nilainya 15. Ya. Itu untuk kegiatan mencari informasi pengetahuan dalam dunia. Pertama, ikut diklat. Ya, diklat, pelatihan-pelatihan. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin pernah ikut paket-paket kegiatan guru. Misalnya ikut paket pengembangan kurikulum. Pasti ada ya. Mungkin bentuknya SK, atau bahkan mungkin ada durasi waktu bagus, ada jadwalnya gitu ya. Setiap awal tahun, saya kira setiap satuan pendidikan mengembangkan paket kurikulum di sekolahnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu terlibat, bisa dimasukkan ke sini ya. Itu nanti akan dipandang sebagai satu paket paket kegiatan guru. Poinnya satu paket itu 0,5. Ya, satu paket minimal 3 jam. 1 jam yang dimaksud adalah 60 menit. Jadi silakan diingat Bapak Ibu selama ini pernah ikut kegiatan apa? Mungkin pernah ikut pengembangan soal tingkat kabupaten di MGMP-nya, ya, kurikulum di sekolahnya, susunan modul dan lain-lain gitu ya. Biasanya penyelenggaranya dinas atau MGMP atau apa sajalah, mungkin diundang oleh kementerian dan lain, itu bisa menggunakan bukti surat tugas, bisa menggunakan bukti sertifikat atau SK gitu ya, yang menunjukkan Bapak Ibu berkegiatan ini, maka skornya 0,5. Yang ketiga, masih dalam item pencarian informasi baru, itu adalah kegiatan baru. Misalnya lokakarya, seminar, konferensi, itu kalau di zaman sekarang ada ya. Bapak Ibu ingat selama pandemi ini berapa kali ikut webinar, unggah saja di sini. Ini masuk dalam kegiatan lokakarya, seminar atau konferensi. Masing-masing memiliki skor dari tingkat internasional sampai sekolah atau gugus, ya, jadi pembicara di sekolah itu nilainya 0,2 kalau pembicara. Tapi kalau sebagai pendengar itu 0,1. Bicara apa? Nah, sebagai pembicara, bukti fisiknya bukan hanya sertifikat sebagai pembicara, tapi ada ditambah artikelnya ya, atau PPT-nya yang dipakai mana gitu. Tapi kalau sebagai peserta sih cukup sertifikatnya saja. Sertifikat webinar taruh ya. Tapi kalau sertifikat sebagai pelatih, maka di samping ada sertifikat sebagai pelatih juga ditambahkan artikelnya mungkin atau PPT-nya yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu betul-betul menyampaikan materi itu. Oke, itu adalah item ketiga, yaitu pencarian informasi baru. Jadi ada kegiatan diklat, ada kegiatan paket, kegiatan guru, lalu ada kegiatan seminar-seminar kayak gitu. Masing-masing skornya seperti ini, silahkan dipahami. Yang keempat adalah menghasilkan inovasi baru. Ya, menghasilkan inovasi baru. Contohnya apa? Yang dekat dengan kita lah ya. Bapak Ibu pasti pernah peserta didik. Betul ya? RKPD yang dipakai sendiri di kelas. Itu sudah bisa Bapak Ibu. Ya, untuk kumpulan LKPD 1 semester diunggah jadi 1, maka nilainya setengah. Ya, sekali lagi tadi ingatan betul bahwa Bapak Ibu mengunggahnya itu harus 1 per 1 ya, nggak boleh digabung jadi 1 gitu enggak. Sebuah LKPD dalam 1 semester diunggah sekali. Semester 2 diunggah lagi, maka Bapak Ibu dapat skor setengah dan setengah, jadinya 1.
Tapi kalau diunggah sekali ya dapat skor setengah saja kan gitu. Nah, kalau LKPD-nya itu dipakai di level kecamatan, kabupaten, provinsi, itu skornya 1, Bapak Ibu. Kalau ini menjadi LKPD nasional, skornya 2. Nah, kalau Bapak Ibu bikin buku yang dicetak sendiri, dipakai sendiri, nilainya setengah. Bapak Ibu bikin buku yang diterbitkan dalam format e-book, tapi penerbit belum ber-ISBN gitu ya, bikin PDF lalu disebar kemana-mana, skornya 1. Buku teks yang sudah ber-ISBN, skornya 3. Buku Kemendikbud, skornya 6. Masing-masing ada skornya. Silakan Bapak Ibu, paling tidak pasti Bapak Ibu harusnya bisa unggah adalah LKPD atau modul yang selama ini buka. Kalau modul mungkin jarang, tapi LKPD mestinya punya lah. LKPD yang Bapak Ibu punya, ayo diunggah. Untuk satu paket itu skornya setengah. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu mengunggah, kalau mengajar 2 kelas saja, 2 kelas berarti ada 4 paket itu. Untuk semester 1, semester 2, kelas 7, semester 1, semester 2, kelas 8, ada paket, unggah semuanya, makanya totalnya 2. Dengan catatan, Bapak Ibu unggahnya 1 per 1. Untuk yang kelas 7, semester 1 diunggah dulu. Lalu kelas 7, semester 2 diunggah lagi, gitu. Masing-masing ada skornya setengah. Kami nggak bisa menilai, misalnya Bapak Ibu mengirimkannya gelondongan nih, seluruh LKPD yang Bapak Ibu buat diunggah sekali gitu, maka tetap kami hanya bisa menilai setengah. Sistem nggak mungkin atau akan menolak kami memberi nilai 1 atau 2, karena maksimalnya setengah. Sudah dibuat algoritmanya seperti itu ya Bapak Ibu ya, nggak usah 2 kali aja, enggak, harus begitu. Kemudian contoh yang lain adalah menghasilkan buku dalam bidang pendidikan, ya artinya mungkin wacana pemikiran kita di dunia pendidikan gitu ya, belum ISBN 1, buku dalam bidang pendidikan yang dicetak setengah, begitu seterusnya dibaca sampai ke bawah, yang mungkin sering dibuat oleh Bapak Ibu yang di bawah-bawahnya. Misalnya alat peraga ini, alat peraga kompleks, alat peraga sederhana, masing-masing kompleks 2 yang sederhana 1. Ini menurut saya kompleks nih. Saya misalnya membuat motor listrik misalnya, rumit membuatnya, atau membuat apa lagi yang bisa dipakai untuk belajar anak-anak. Bapak Ibu mengklaim sebagai alat peraga kompleks, silahkan, nggak apa-apa. Tapi nanti biarkan dosen yang akan menilai, kok gitu kok kompleks, itu sederhana, maka dosen menilai 1 ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi Bapak Ibu boleh mengklaim itu kompleks misalnya. Kemudian yang termasuk alat peraga kompleks itu adalah buat video. Ya. Video berdurasi 30 menit, maka skornya 2. Video pembelajaran berdurasi 15 menit, itu termasuk alat peraga sederhana, skornya 1. Aduh Pak, saya kok punya video tapi hanya durasi 7 menit, unggah aja. Kalau saya menilai akan saya kasih setengah, ya karena 7 menit itu setengahnya 15, kira-kira begitu. Jadi kadang kan kita membuat video tidak lama ya, hanya 7 menit, 10 menit, unggah saja nggak apa-apa, biarkan dosen yang akan menilainya berapa. Tapi kami hanya diberi kewenangan maksimalnya 1, nggak mungkin lebih dari 1 kalau di bawah 15 menit. Silahkan Bapak Ibu pelajari satu persatu ya. Kalau teman-teman seni mungkin pernah buat seni kompleks apa, seni dan apa, membuat karangan lagu, membuat karangan tarian gitu, silahkan. Bapak Ibu klaim saja ini seni kompleks ini seni sederhana itu, ya silahkan. Ini biarkan Bapak Ibu yang mengklaim, tapi nanti biarkan juga dosen akan menilai, termasuk yang sederhana atau kompleks. Karya-karya Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir dikumpulkan, dikolek, lalu nanti diunggah. Oh, unggahnya apa ini? Kalau misalnya Bapak Ibu orang IPA nih, lalu berhasil membuat model gunung berapi misalnya, yang diunggah apa? Ya pertama difoto dulu ya Bapak Ibu ya, difoto dengan ada gambar Bapak Ibu memegang model itu, minta bantuan menunjukkan gambar kita, lengkapi dengan misalnya manual. Alat ini dipakai untuk materi apa, KD apa, segala macam ya. Ya kita yakin bahwa itu yang membuat Bapak Ibu yang fakta integritas bermaterai bahwa itu memang karya Bapak Ibu. Jadi di foto memang benda 3 dimensi. Video tinggal ditaruh gitu ya. Video linknya YouTube yang ditaruh, misalnya begitu.
Oke, inilah 4 portofolio bagian utama, dan kita akan bergerak ke yang tambahan, yaitu yang pertama adalah prestasi kompetisi. Silakan catat Bapak Ibu ya, masing-masing ada skornya, mulai yang mungkin sering Bapak Ibu alami, ikut lomba tingkat kecamatan, tingkat gugus ya, juara 1-5 skornya 0,3, begitu seterusnya, bisa diperhatikan ya. Apa bukti fisiknya? Ya sertifikat ya, yang paling mudah sertifikat. Mestinya panitia itu kalau ada lomba dan ada yang menang harusnya diberi sertifikat. Kalau nggak ada sertifikatnya ya gimana kan gitu. Kalau hanya piala nggak susah ya, harus sertifikat menurut saya. Sertifikat. Sertifikat ini mengetahui kira-kira dapat skor berapa. Lalu yang terakhir kegiatan pengabdian, masing-masing ada skornya, mulai dari rendah saja dulu. Misalnya Bapak Ibu kan pernah jadi panitia di tingkat sekolah ya, ikut panitia penerima siswa baru, ikut panitia acara MOS, panitia 17-an gitu ya, mungkin kecamatan, desa, asal ada SK-nya, ada di desa itu seringnya nggak ada SK gitu ya, nggak bisa dipakai. Tapi kalau di sekolah biasanya ada SK. Kalau itu dibuat oleh dinas biasanya ada SK. Itu yang dipakai. Bahkan sebetulnya misalnya di kegiatan RW gitu, pada dasarnya bisa, ya, cuma kan bukti fisiknya apa gitu ya. Nah, inilah untuk bisa mendapatkan baik isi semuanya, ya, yang punya apa ditaruh. Oke, Bapak Ibu, masa pengumpulan portofolio itu adalah di Bapak Ibu yang Jaljab ini adalah karya selama 3 tahun sebelum PPG. Nanti saya akan cek apa namanya, karya tahun mulai kapan bisa diunggah ya. Nanti saja ya, kalau pas saya jawab saya carikan datanya. Mungkin Bapak Ibu hafal kapan pertama kali Bapak Ibu tanggal berapa PPG-nya gitu ya. Itu dihitung mundur 3 tahun ke sana. Itulah barang yang bisa dinilai. Kalau sudah lebih 3 tahun berarti tidak bisa dinilaikan. Ini rangkum Bapak Ibu, sebanyak apapun penelitian Bapak Ibu, nanti skor yang banyak Bapak Ibu membuat refleksi pembelajaran, nanti skor yang dipakai maksimal 3. Termasuk dalam kegiatan diklat, skornya sampai 15 misalnya, sudah banyak, yang maksimal hanya 3. Karya inovasi, skor yang dipakai maksimal, ya, misalnya Bapak Ibu belajar video kompleks 2, itu sudah cukup. Masing-masing 2 dan 2 kan nilainya 4. Kalau ada tambahan lagi yang ya tetap dinilai, tetapi oleh sistem tidak masuk dalam hitungan. Prestasi kompetisi maksimal 1,5, pengabdian juga 1,5, sehingga total skornya adalah 10. Nah, nanti sistem akan mengalihkan dengan 10 sehingga nanti nilainya ratusan. Ya. Nilai yang akan muncul di sistem dosen dan guru ngomong itu nilainya ratusan, bukan puluhan seperti ini. Jadi dugaan saya dikalikan 10 ya. Skor yang diperoleh Bapak Ibu kalikan 10. Itu cara penilaiannya. Adapun nilai akhirnya seperti itu hanya 1/7. Ya. Adapun 6/7 lainnya adalah dari skor praktek pembelajaran. Jadi skor RPP dan skor PP di rata-rata kalikan 6 ditambah nilai portofolio bagi 7 itu menjadi nilai UKIN. Dan Bapak akan lulus UKIN kalau nilai UKIN minimal 70. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa ngitung-ngitung sendiri kok, sudah lulus atau belum ya. Kalau portofolionya sekian, ya kan, lalu dikalikan 10 tadi ya, kemudian ditambah dengan 6 kali skor praktek pembelajaran, jadi Bapak Ibu kira-kira men-skor RPP-nya berapa gitu, 80 misalnya, dibagi 7, kalikan 6 bagi 7, nanti ketemunya berapa. Itulah akan menjadi nilai UKIN Bapak Ibu. Ya, dan untuk kelulusan UKM PPG, Bapak Ibu keduanya harus lulus UKIN, Bapak Ibu tersertifikasi kira-kira gitu ya, gitu ya, dapat sertifikasi gitu. Kalau hanya lulus UKIN tapi nggak lulus UP, ya harus mengulang tahun depan nggak Bapak Ibu 4 ya. Kalau Bapak Ibu lulus UP tapi nggak lulus UP, maka tahun depan hanya mengulang UKIN. Dua-duanya nggak lulus, ya dua-duanya diulang. Dua-duanya lulus, ya gitu ya. Nah, informasi yang mungkin penting untuk Bapak Ibu ketahui, ya, masa studi PPG maksudnya begini, Bapak Ibu masih bisa mengulang
UKIN masih bisa mengulang UP seandainya tidak lulus itu sampai 3 tahun. Selama masa studi bisa boleh mengikuti UKM PPG sampai lulus itu sampai 3 tahun. 3 tahun itu kapan? Ya sejak kemarin pertama kali Bapak Ibu terdaftar sebagai mahasiswa PPG sampai 3 tahun berikutnya masih boleh mengulang-ulang PPG, UKIN atau UP manakala belum lulus. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Yanti, Farma, dan segala macam, monggo Mas atau admin bisa mempersilahkan nanya untuk bertanya. Siapa ini Mas yang bisa membuka? Sudah ada bertanya Mas? Mungkin bisa dibuka. Ada 10 partisipan yang resen, tapi mungkin nggak harus semuanya ya. Pertanyaannya juga mirip-mirip. Siapa Mas yang dipersilahkan? Oke, silakan. Ya, halo. Silakan. Ya. Ya. Perkenalkan. Saya dari kelompok 2 kelas D PGSD Bapak. Izin bertanya, untuk praktek UKIN boleh bertanya soal itu Bapak? Ya, silakan. Untuk praktek kan menyarankan untuk daring atau luring kan mungkin bisa ya Pak. Untuk daring waktunya harus tertera sesuai dengan pelaksanaan 2367 itu dari bentuk apanya ya Pak? Waktu yang kita dapat tampilkan. Ya, nanti apa namanya? Kalau Bapak Ibu rekaman sebetulnya kan bisa disetting ada tanggal ya. Tapi kan memang seharusnya tanggal itu muncul sesuai jadwal ya. Kalau jadwal maaf, mungkin di-mute dulu. Sorry, Bapak Ibu, saya ternyata ngomong masih mute ya. Bapak Ibu, untuk tanggal praktek pembelajaran ya, tadi pertanyaannya ya. Jadi Bapak Ibu kan bisa daring, bisa luring. Memang karena sudah tatap muka terbatas, separuh siswa datang ke kelas, separuh yang lain di rumah, dan mungkin Bapak Ibu juga masih bisa mengembangkan pembelajaran secara daring, menggunakan Zoom meeting, menggunakan Google Meet, dan lain-lain ya, nggak masalah. Bagaimana caranya menyampaikan bahwa ini tanggal sekian ya? Kalau pakai rekaman, ya rekaman HP, rekaman handycam itu kan bisa dirancang ya, tanggal berapanya muncul. Setahu saya nanti kalau yang pakai Google Meet ada informasi tanggal apa enggak ya? Kalau enggak terpaksa di editingnya ya, pas ngedit videonya itu ditulis saja lah, dipakai caption ya, pakai teks gitu ya, di pojok kiri atau pojok kanan, bawah gitu ya, diberi tanggal saja gitu, dibuat mudah saja, nggak masalah. Gitu ya Bapak Ibu ya, tentang penanggalan itu. Oke, ini saya sudah ketemu, jadi Bapak Ibu pertama kali mengikuti PPG itu adalah tanggal 13 September 2021. Maka karya yang boleh diunggah adalah sebelum tanggal 13 September, ya, sebelum tanggal 3 September, itu mundur 3 tahun. Belakang. Jadi 2020, 2019, 2018. Jadi mulai tanggal 13 September 2018. Jadi karya, misalnya karya Agustus 2018 nggak kepake. Ya. Kebetulan Bapak Ibu pernah ikut lomba Agustusan dan menang tingkat kabupaten, tapi di tahun 2018 nggak bisa dipakai karena pasti Agustusan ya di bulan Agustus mestinya kan. Agustus 2018 nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah mulai tanggal 13 September 2018. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Lewat chat? Oke.
Saya baca lewat chat. SK pengurus KKG, pengurus PGRI, kan saja Bapak Ibu ya, di bagian terakhir, di bagian apa masyarakat. Ini dari Pak Asran tadi, dari Pak Erwin, laporan dulu ini boleh dilampirkan apa ya Pak? Ke bidang apa, komponen apa ya? Latsar itu kan semacam prajab ya. Prajab sudah mewakili dalam diklat itu ya. Ada sertifikat diklat, berarti yang ditaruh adalah diklat, sertifikat diklatnya. Tapi misalnya laporannya itu bisa berbentuk PTK, karena kami punya kawan dosen memang sepertinya saat latsar begini, luarannya salah satu penelitian, ya. Penelitian, beliau meneliti tertentu. Maka kalau memang penelitian bisa dipakai. Nah, mungkin bisa diperjelas nanti bisa bertanya secara lisan, itu laporan latsarnya bentuknya apa? Kalau bentuknya adalah seperti laporan PTK, ya bisa dirancang sebagai laporan PTK. Tapi kalau hanya laporan kegiatan, saya kira nggak bisa. Oke, ini banyak sekali pertanyaan lewat chatroom ya. Kita lebih aktif chatroom kali ya. Oke. Kencang sekali, belum sempat dibaca. Nah, sertifikat webinar yang mengikuti sesudah 13 September ini nggak bisa. Jadi Bapak Ibu ikut webinar selama PPG, maka nggak bisa dipakai. Ya, harus sebelum tanggal 13. Gimana? Mau langsung silakan Pak Beni. Suara saya terdengar, Pak? Oke, terus tapi oke lah. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini dari Indonesia. Yang ingin saya tanya untuk tempat UP itu apakah di LPTK terdekat atau di domisili, Pak? Oke, sebetulnya UP ada sesinya sendiri ya, tapi ya adalah Pak UP nanti di domisili Pak, di domisili. Ya. Oh ya, terima kasih Pak. Nanti akan diterangkan lebih detail tim lain ya. Untuk pertanyaannya banyak sekali, jadi sebelum sempat kebaca sudah naik ya. SK Pursa MGMP bisa silahkan dipakai saja ya. Pursa MGMP itu MGMP kan ada level apa itu masuk gitu ya. Untuk PTK apakah harus dilampirkan foto satu publikasi atau ada fotonya lebih bagus ya, tapi hadir ya, daftar yang harus muncul untuk menunjukkan bahwa PTK Bapak Ibu sudah diseminarkan. Oke. Sertifikat pembina Olimpiade bisa digunakan masuk ya, pengabdian pada masyarakat, masukkan saja Bapak Ibu. Publikasi di jurnal apakah harus sampai publish? Ya harus sampai publish. Oh baru accepted oke saja. Nanti biar dipertimbangkan oleh tim penilai ya untuk accepted ini, karena accepted pada dasarnya sudah diterima ya. Tapi problemnya kapan? Bertanya Pak. Oke. Langsung ya. Oke. Mohon izin Pak Sabar. Saya ada pertanyaan dua. Yang pertama. Oh, nggih ngapunten. Saya Imas Masito dari Kemenak Angkatan 2, jadi biologi. Nah, pertanyaan saya ini dua, Pak. Yang pertama, dulu saat PPL awal itu kita diberi jadwal di mana siklus PPL yang ketiga ini berakhirnya tanggal 30 November. Nah, ini apakah boleh kita masuk saat RPL PPL-nya itu berakhir lebih cepat, Pak? Nantinya sisa waktunya untuk menyiapkan berkas-berkas portofolionya. Kemudian yang kedua, tadi Pak Sabar menyebutkan lomba Agustusan. Ini yang mau saya tanyakan, prestasi kompetisi apa saja yang menjadi kriteria penilaian portofolio ini, Pak? Terima kasih, Pak Sabar. Ya. Tentang jadwal PPL, apa Bu, disambi. Dan kan tetap bagaimanapun terakhir itu tanggal 1 Desember mengunggah laporan ya, mengunggah laporan itu tanggal 1 Desember. Tapi kalau Bapak Ibu mengerjakan sekarang, unggah sekarang ya boleh saja kan, nggak masalah itu. Itu kan batas maksimal terakhirnya ya. Tapi bahwa nanti di hari apa ya? Hari Senin kalau nggak salah ada Vikon ya. Vikon hari ke-8 untuk refleksi tetap harus dikerjakan. Ya itu jadwal PPL tetap berjalan, tapi kalau Bapak Ibu mau mendahului upload sekarang
waktu yang ada Bapak Ibu pakai untuk menyusun RPP, memang itu saran kami. Jadi saran kami adalah, ayo di waktu yang longgar ini, menurut saya PPL cukup longgar ya, masih cukup longgar, PPL itu upload sudah selesai lah ibaratnya kan, tinggal merangkum LK 31 sampai 36 menjadi LK 3.7, lalu bisa disambi untuk membuat RPP, membuat LKPD untuk UKIN, bahkan minggu depan Bapak Ibu UKIN, padahal jadwal PPL belum selesai, kami memperbolehkan. Sudah disepakati gitu. Begitu kira-kira menjawab ya pertanyaan pertama ya. Lalu untuk prestasi, nggak ada batasan Bapak Ibu. Pokoknya prestasi yang pernah Bapak Ibu raih dalam sebuah perlombaan, masukkan saja. Biarkan nanti dosen akan mempertimbangkan. Ini kayaknya layak apa enggak, kalau lomba makan kerupuk, dapat hadiah, dapat sertifikat, apa, itu, kalau memang ada sertifikatnya, enggak aja. Tapi dugaan saya sih, nggak ada lomba makan kerupuk dapat sertifikat ya. Biasanya yang tersertifikat itu ya lomba-lomba yang memang layak lah ya untuk dimasukkan. Jadi selama Bapak Ibu punya sertifikat juara lomba, masukkan saja. Biarkan nanti dosen yang akan mempertimbangkan. Memang itu kewenangan dosen dan guru penilai, apakah lomba begini layak ya untuk guru gitu ya. Kalau ternyata betul ada lomba makan kerupuk menang juara 1 dan ada sertifikatnya ya. Dugaan saya kalau diunggah ya nggak boleh, ya boleh-boleh aja diunggah. Tapi dugaan saya dinilai nggak apa-apa, yang penting usaha ya kan. Kita nggak tahu dosen akan memberi pertimbangan apa. Yang penting kalau Bapak Ibu pernah dapat sertifikat juara lomba 1-5 itu, silahkan dimasukkan saja. Bahkan nasional tadi cukup sampai finalis sudah bisa masuk. Oke, good. Ada lagi yang lain? Iya, Pak Sabar, Silakan. mau bertanya Pak Sabar. Silakan kenalkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yusiana dari kelas IPA A2. Yang saya tanyakan terkait dengan perangkat pembelajaran Pak Sabar ya. Untuk RPP itu 1 KD ya Pak Sabar ya? Ya. Untuk RPP 1 KD. Betul. Terus untuk pendukung lainnya seperti media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian, itu apa cukup satu untuk pertemuan? Ya, betul itu. Bagus ya. Jadi betul. Nah, jadi untuk yang LKPD ya, untuk ya terutama LKPD lah ya, penilaiannya gitu, bisa cukup yang untuk tampilkan saja. Medianya gitu, cukup yang mau dipakai saja, kayak semuanya. Kan misalnya kalau ada KD yang banyak, ya Pak ya. Betul. Kalau ada KD yang volumenya besar, mungkin sampai 4 pertemuan, masa butuh 4 PPT, butuh 4 apalagi LKPD, enggak ada ya. Cukup dibuat yang dipakai saja kalau yang itu. Tapi RPP-nya dibuat lengkap Bapak Ibu ya. Jadi indikatornya dikembangkan semuanya. Tadi saya bilang meskipun pertemuannya hanya sekali, tapi indikatornya harus dikembangkan seluruhnya dari KD itu. Kira-kira begitu ketangkep ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Ya. Coba nih ada Bapak Saripudin, boleh dibuka Mas Pak Saripudin. Present. Oh enggak jadi? Oh, itu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya yang buku tadi yang dikasih buku itu buku dari lembaga khusus. Misal modul lembaga khusus boleh diupload apa harus dari sekolah? Oh, jadi jadi mentor ya untuk membuat modul ya. Ya itu nanti biarkan dinilai saja, diunggah saja Pak. Nanti itu akan dimasukkan ke level apa ya? Apakah masuk level sekolah atau level kabupaten, biarkan nanti penilai yang menilai. Diunggah saja Pak. Terima kasih. Ya. Betul, ini ada pertanyaan, apakah RPP yang diupload mungkin nantinya tidak boleh RPP ketika kita PPL? Nggak boleh. Jadi ini adalah RPP yang keempat atau instrumen pembelajaran yang keempat yang berbeda dengan 3 instrumen yang dipakai sebelumnya. Bapak Ibu kan sudah melakukan PPL selama 3 siklus ada 1 perangkat pembelajaran ya. Maka sekarang mungkin kita bikin yang nggak boleh sama. Oke, ini banyak sekali ya, tapi kencang jadinya agak susah
dibaca. Bu Sariwati ini, Mas Aga? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wati dari SD Mekarja 10 di UNJ ya. Saya mau bertanya Pak, yaitu mengenai sertifikat yang saya dapat dari kepala sekolah, tetapi di situ tidak ada nilainya. Sertifikat apa Bu? Kegiatan apa Bu? Jadi ini penilaian tentang guru, kinerja guru. Penilaian kinerja guru. Mau dimasukkan ke Ya, apa Bu? saya justru mau tanya ini masuknya kemana? Enggak masuk kemana-mana. Ini enggak masuk kemana-mana. Jadi Oh tidak, apa itu namanya, bukan lomba juga kan? Bukan lomba, bukan cuma kinerja. karena ya, belum masuk ke item manapun Bu. Itu yang menjadi kepala sekolah. Saya dapat sertifikat. Ya, cuma problemnya kan bukan lomba. Kalau untuk yang ini adalah aktivitas yang ada lomba dan juara, ada juaranya, juara 1, 2, 3 sampai 5 tadi kan. Kalau ikut lomba pun nggak dapat juara nggak bisa. Seperti itu. Kalau sertifikat kinerja itu kan, kalau di tempat kami dosen kan memang setiap akhir semester selalu mendapat rapor, ya, rapor dari penjaminan mutu, ya memang bentuknya bukan sertifikat, ya, hanya rapor saja, laporan kinerja itu ya tidak bisa dimasukkan. Bukan, maksudnya gini, namanya guru terbaik di bidang apa gitu Pak? Kalau ada terbaiknya berarti ada prestasinya. Asal ada bisa. Misalnya guru terbaik di bidang apa? Ya, saya kan bidang kesiswaan gitu Pak. Nah, kalau memang ada kemudian nanti ada SK-nya, SK kesiswaan. Ya. Bisa. Itu SK-nya yang diupload atau sertifikatnya gitu. Sebetulnya kalau lomba pasti sertifikat. Ya, harusnya sertifikat. Tapi memang nanti saya agak ragu apakah penilai akan memberikan nilai seperti apa, karena memang harus ada permintaan juara berapa? Juara 1, juara 3, itu. Iya. Ya, belumnya di situ, Bu. Ya. Oke. Saya yakin atau tambah lagi mungkin apa yang belum ini? Mungkin cukup Pak Sabar. Masih ada yang sekali untuk IT ya. Nanti juga karena Bapak Ibu sampai keliru dalam hal IT untuk UKIN ini. Saya kira itu dari saya, semoga ini bisa menjadi gambaran bagi Bapak Ibu untuk bisa mengikuti UKIN dengan baik, termasuklah kemudian nanti juga ada sedikit bicara tentang UP, bisa mengikuti UP dengan baik, dan semoga Bapak Ibu bisa lulus semuanya, tidak perlu mengulang-ulang ya. Kurang lebih maaf, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabar dan saudara-saudara sekalian. Selanjutnya untuk IT teknisnya, monggo tim IT ada Mas Arka, Mas Anto, dan Aziz dan lainnya. Monggo yang lebih dulu siapa? Oke, terima kasih Pak Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin kita menyampaikan sedikit terkait tentang sistem uji kinerja yang besok akan Bapak Ibu gunakan pada saat pelaksanaan uji kinerja. Untuk lamanya Ibu mohon dicatat. Jadi ada perbedaan antara UP dan UKIN ya Bapak ya. Sangat bagian besar yang salah alamat, ada yang di UP itu yang UKM PPG dan .id, dan untuk UKIN ada lain UKIN-nya. Nah di sini Bapak besok ketika sudah melakukan pendaftaran yang rencananya mungkin akan dilaksanakan kalau tidak di minggu ini, minggu depan, itu memasukkan nomor UKG untuk peserta PPG 2021, tanggal lahirnya, ya, klik masuk. Kemudian untuk tanggal uji kinerja sendiri pada hari ini kita lakukan informasi, kemudian mulai mengisi unggah berkas
portofolio di tanggal 4 dan 5 Desember, sedangkan di tanggal 6 nanti Ibu Bapak mulai membuat video pembelajaran yang akan diunggah ke dalam sistem pada tanggal 7 sampai dengan 8 Desember. Itu bisa diunggah di YouTube ataupun Google Drive. Selanjutnya tanggal 9 dan 10 itu berkas Ibu Bapak akan dinilai oleh penguji. Baik Ibu Bapak, ketika tadi sudah memasukkan nomor UKG beserta tanggal lahir, akan muncul interface portofolio. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sabar Nur Rahman, untuk portofolio ini ada 6 komponen. Ada kegiatan penelitian yang wajib isi, kemudian kegiatan refleksi yang juga wajib isi, kegiatan pencarian informasi baru wajib isi, kegiatan yang menghasilkan inovasi juga yang 2 ini sunnah ataupun tidak wajib, hasil kompetensi dan kegiatan pengabdian. Untuk mengisi, Ibu Bapak cukup klik salah satu, dan untuk pengisian ini juga tidak harus langsung selesai. Ibu Bapak bisa menjeda, misalkan untuk pagi itu Bapak Ibu bisa mengisi untuk yang penelitian dan publikasi dulu, nanti kemudian jeda login lagi, gitu bisa. Jadi tidak harus sekali kegiatan langsung isi atau terisi semua. Nah, setelah nanti ini contoh ketika klik penelitian dan publikasi, di sini akan muncul jadwal input datanya. Kalau di data tadi tanggal 4 sampai dengan 5 Desember. Kemudian di sini ada file fakta kualitas yang menandakan bahwa karya ataupun hasil dari portofolio ini benar-benar milik Bapak. Modifik untuk mengisikan deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi. Selanjutnya klik simpan deskripsi. Dan di sebelah kanan atas ada tombol kembali dan juga ada tombol rubrik. Rubrik inilah yang tadi disampaikan oleh Bapak Sabar di muat hal yang penilaiannya mulai yang dinilai 1 dan seterusnya. Jangan lupa di sini deskripsi kegiatan harus diisi, karena jika tidak diisi maka tidak bisa menambahkan kegiatan. Nah, ketika sudah nanti Ibu Bapak mengisi deskripsinya, kemudian deskripsi, baru Ibu Bapak bisa menambah kegiatan penelitian dan publikasi yang Ibu Bapak kehendaki. Mungkin untuk saat ini Pak belum punya gambaran saja. Saat saya itu mohon dipersiapkan sejak dini, karena kan ini sudah mendekati akhir November, sehingga nanti pada saat pengisian portofolio Ibu Bapak tinggal memasukkan saja ke sistem. Syukur-syukur Ibu Bapak sudah memilahkan di mana masuk ke komponen apa, sehingga nanti ketika sistem sudah dibuka itu Bapak Ibu tinggal upload saja, tidak perlu mencari bukti-bukti lagi. Nah, di sini kegiatan penelitian dan publikasi tadi bentuknya apa? Menulis Ibu Bapak, kemudian jenis karyanya, fungsi di jurnal apa, ini contohnya saja, nanti menyesuaikan tergantung dari komponen portofolio, tahun terbit, kemudian edit volume, penulis, dari, dan berkas. Untuk berkas di sini Bapak, untuk buktinya itu bisa berupa dokumen yang diupload di Google Drive atau berupa tautan. Oh, maaf, yang dimaksud dokumen ini Bapak langsung upload file buktinya, misalkan backup dalam bentuk PDF, maka dokumen tersebut dimasuk langsung PDF. Tapi ketika tautan, nanti yang diupload adalah link tautan Google Drive seperti itu.
Kemudian untuk upload berkas tadi seperti yang kami sampaikan, untuk jangan lupa Ibu Bapak ya, oke, karena kita sudah tidak simpan yang akhirnya apa yang kita masukkan tidak simpan ya kembali. Nah, langkah dilakukan pada proyek refleksi dan informasi baru, inovasi, tapi ini sama dilakukan secara dulu. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran yang ini dilakukan dan sebenarnya tidak. Rencana dan pelaksanaan pembelajaran, rencana dan pelaksanaannya, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, ada menu RPP dan video. Nah, di sini lupa untuk mengedit, klik dulu tombol sebelah bawah kanan, lalu kemudian masukkan kita ada bintangnya, dan ini tanda bintang semua, artinya semua harus Bapak isi dari nama sekolah, NPSN, kemudian kelas semester, kemudian pokoknya dia buat ini. Tadi pilihnya dua, itu ada YouTube, jelas di filter ya, file di satu. Kemudian nanti jangan lupa disimpan. Itu pun sama kemudian jumlahnya di video pelajaran tadi kan, karena video ditaruhkan pada YouTube. Silakan Ibu Bapak memilih mana yang lebih familiar. Kita masuk ke Google Drive. Ini kami beri contoh. Pertama-tama Bapak silakan membuat folder UPIN yang di dalamnya memuat RPP, kemudian PP, ataupun pembelajaran, kemudian portofolio. Untuk menyimpan bukti-bukti berkas akan Ibu Bapak unggah ke dalam sistem uji kerja. Ingat, Ibu Bapak dari Kemdikbud itu untuk berhati-hati, karena kemarin pada saat angkatan 3 itu terjadi teksnya berubah secara mendadak. Ya, kita tahu apakah kebijakan dari Kemdikbud atau seperti apa. Jadi kami rasa mau untuk memastikan bisa kali upload itu tidak dari 3, mungkin dengan itu sudah cukup. Memakai UNJ insyaallah akan pasti akan nyai dan ya misalkan ya mengisi ini contoh yang pengen. Sebetulnya secara default sebaiknya linknya itu ditautkan langsung ke dalam filenya, bukan foldernya seperti yang disampaikan oleh Bapak Sahabat tadi. Hanya saja itu untuk strategi ketika memang sampai batas akhir waktu Ibu Bapak itu nanti kesulitan untuk unggah, artinya sudah mendekati pukul 12 malam di tanggal 7 dan 8 itu, silakan mungkin Ibu Bapak bisa mengupload link foldernya dulu, berarti Ibu Bapak bisa menautkan atau mengunggah file rekamannya. Ini caranya mungkin Ibu Bapak sudah familiar, dapatkan link dulu. Tampilan awalnya ini karena dibatasi Ibu Bapak, ini jangan lupa untuk dirubah menjadi klik itu akan muncul siapa saja yang memiliki link. Nah, di sini Ibu Bapak akan
muncul tampilan ketika sudah dirubah itu siapa saja yang memiliki link. Nah, kemudian salin link tersebut masukkan ke dalam sistem PP tadi. Begitupun dengan portfolio ataupun RPP yang sudah Ibu bangga. Kemudian untuk segi yang disampaikan oleh Bapak memang betul, ketika sinyal dari Bapak itu tidak stabil, bisa menggunakan nama ini, caranya sama, hanya saja filenya juga stringnya dirubah ke siapa saja yang memiliki link, karena khawatirnya ketika foldernya bisa diakses tetapi belum tentu yang ada di dalam itu bisa diakses juga itu. Tetapi pada di sistem UKIN itu Ibu Bapak sudah mengupload berkas meskipun itu hanya link folder ya. Nah, untuk unggah sendiri juga paham bahwa ukuran video masing-masing Ibu Bapak berbeda, dengan kecepatan internet di masing-masing daerah juga berbeda, sehingga mohon itu ukuran itu diperhatikan. Kemudian jangan mepet-mepet Ibu Bapak, orang kita sukanya mepet-mepet. Itu yang kami bercatatan itu jangan mepet-mepet. Mari ambil contoh, ada beberapa yang gagal upload ketika mendekati waktu penutupan sistem, sehingga ya mohon maaf kami tidak bisa membantu apa-apa itu. Okay. Kemudian itu langkahnya ketika upload folder ini salin link. Nah, sekarang kita menarikkan ke YouTube. Nah, di YouTube sendiri beberapa ada namanya visibilitas. Juga mohon untuk diperhatikan. Nah, ini saya contohkan ini live video dari penyegaran energi kemarin. Kalau nanti di channel Bapak itu karena upload ini menu upload, visibilitasnya mohon diperhatikan apakah pribadi ataupun publik. Itu semuanya cukup diklik ya, pribadinya itu pada kolom visibilitas, kemudian dipilih ke publik, kemudian dikasihkan ini akan sudah dipublik ataupun ada gambar mata di. Kemudian untuk yang linknya bisa diklikkan pada video itu, kemudian yang dibawa ke dalam sistem mungkin yang tadi Bapak login. Kalau untuk YouTube tidak ada strategi seperti hanya Google Drive, karena di YouTube itu tahukan yang ke videonya, tidak bisa seperti Drive yang bisa folder terlebih dahulu. Baik, ini beberapa catatan. Mohon Ibu Bapak memperhatikan betul jadwal uji kajian upload perangkat, foto-foto, mulai PP-nya lengkap ya Ibu Bapak ya, tidak hanya RPP itu, kemudian praktek pelaksanaan pembelajaran. Dan saya mohon untuk UKIN jangan Ibu Bapak remehkan. Nah, kemarin pengalaman yang sudah ketika Ibu Bapak caranya tidak maksimal ataupun dalam tanda petik ya, kami tidak ada alasan Ibu Bapak kenapa hanya mahasiswa tidak lulus. Jadi mohon diperhatikan betul nanti perangkat yang diunggah itu benar-benar dimaksimalkan yang telah Ibu Bapak lakukan tadi. Kemudian cek perangkat untuk itu Google Drive, untuk di OpenSite tadi. Nah, yang ketiga RPP mau video, mohon sebelum diunggah itu ukuran jurnal, karena dia akan mempengaruhi namanya upload. Kalau yang dikatakan kemarin, satu video itu bisa berukuran sampai 5 GB.
Kalau 5 giga itu kan sampai apa namanya 5 giga 5 giga tadi. Kemudian untuk tadi mohon maaf ini untuk RPP dan video tadi ketika ukurannya sampai 5 giga 6 giga itu kan kalau internet berita atau modal baterai itu bisa sampai 24 jam gitu. Dan itu mohon untuk dikompres paling tidak warnanya jelas, warnanya bagus seperti itu. Kemudian yang keempat, ini tentu admin bukan mahasiswa. Nomor 5 ini mahasiswa juga tidak diperkenankan mengirim langsung penguji tanpa melalui sistem. Kenapa? Karena ketika sistem itu mendeteksi mahasiswa tidak upload dokumen, maka instrumennya pun tidak. Jadi yang keenam tadi, mahasiswa tidak diuji oleh DPL atau guru pamong PPL. Kemudian nomor 8 ataupun nomor 7 dari nomor ini, daftar MPP akan diumumkan lebih lanjut. Persiapkan foto sesuai dengan ketentuan. Ini juga yang harus Ibu Bapak perhatikan. Jangan sampai nanti ketika Ibu Bapak sudah dinyatakan lulus LPTK dan berhak ikut ujian, bagaimanapun caranya, yang penting kita dulu. Yang penting dapat nomor ujian dulu. Karena nanti akan bermasalah ketika Bapak itu tidak terdata di sistem UKM PPG. Ya meskipun pada pelaksanaannya misalkan nanti di UKIN kok ada yang melahirkan, ada yang sakit, itu udah urusan lain. Artinya Bapak Ibu sudah mengantongi nomor ujian. Saat nanti tidak lulus kan bisa menjadi ke retaker UKIN atau retaker UKIN dan sebagainya. Yang penting Bapak sudah tercatat ke nomor ujian UKM PPG. Pengalaman yang kemarin ada beberapa ibu bapak yang tidak mengetahui alasan apa, beliau tidak mendaftarkan PPG dan untuk mengurus itu pun durasinya lumayan memakan waktu, tidak bisa pembukaan PPG ini bisa langsung ikut, periode berikutnya juga ikut. Nah itu juga agak rumit Bapak. Jadi mohon dengan sangat apabila nanti saatnya sudah kita umumkan pendaftaran, kalau pendaftaran nanti yang UKM PPG saja tanpa masukin, itu mohon dengan sangat Bapak segera mendaftar. Misalkan tidak bisa daftar sendiri pun bisa diwakilkan ke teman yang lain, ke ketua kelas atau ke saudara seperti. Yang penting Ibu Bapak sudah mendaftar terlebih dahulu. Baik, ini kita sampaikan kedua foto yang mungkin mulai kita persiapkan sekarang. Untuk yang pertama, kemeja putih, ya tidak wajib kemeja putih, dasi hitam, ya sisanya itu jas gelap. Nanti sistem PPG pada saat pendaftaran itu bunyi merah, kemudian menggunakan jas hitam, jas gelap maaf, nah, bukan jas alma mater. Kenapa? Karena sertifikat pendidikan bersifat general ya Bu Bapak ya. Khawatirnya kalau nanti pakai alma mater ada beberapa yang bermasalahkan lah. Padahal itu dipakainya di yayasan atau apa, kadang kayak itu bermasalah nanti. Sehingga mohon menggunakannya jas gelap itu aja. Kemudian untuk wanita ini kami beri contoh ya.
untuk ada yang bersanggul menggunakan jas gelap boleh, berjilbab gelap ya, berjilbab dengan jas dimasukkan juga bisa, kemudian jilbab yang dikeluarkan juga tidak apa-apa, yang penting rapi. Kemudian untuk sendiri yang berhijab juga yang penting rapi, kowok-kowok kayak gitu. Karena kemarin ada yang kami temukan yang pakai foto asal-asalan dan itu yang sertifikat ketika dinyatakan lulus sertifikasi seperti itu. Kemudian latar belakangnya sama, semua merah. Kemudian ukuran proporsionalnya seperti ini ya Ibu Bapak. Ada yang sampai ke mana ini seperti itu terlalu jauh. Dan foto kan telah di terlalu jauh jaraknya, proporsionalnya kurang bagus. Ini contohnya yang objek yang proporsional, objek proporsional. Kemudian ujung pundak tidak terlihat. Kemudian maksimal ini bisa direalisasikan maksimal karena nanti menyesuaikan dengan UKIP. Yang jelas kalau bisa bukunya 4x6, dalam piksel 100x600 piksel. Ini bukan untuk diet, artinya atau studio minta filenya, file yang terus difoto. Ya, untuk file juga nanti UKM PPG dan yang juga ini untuk posisi badan tetap sejajar dan tidak menggunakan kacamata. Gambarnya bukan scan, foto hari jelek, foto baru 3 bulan terakhir. Nah, ada yang pas foto bulan kuliah pasang juga yang seperti itu, tapi kadang lihat lagi kalau jarak terlalu jauh sekali tetap tidak ganti. Jangan-jangan meskipun seperti sepele, tetapi ini bisa menghambat kami dalam proses pencetakan sertifikat. Semua lancar, semua bagus, kami tidak perlu Ibu nanti foto itu kan lancar. Contoh foto yang nah, foto hasil di scan atau foto yang difoto, foto tajam, yang difoto ini dan banyak sekali Bapak yang seperti itu. Mau repot akun fotonya terlalu mepet, pakai cara singkat dan tidak sempurna. Ini contohnya tidak menggunakan CSMR. Nah, ini ukuran objek kurang proporsional dan ini bajunya juga terlalu kecil. Oke, ini agenda kita untuk mulai awal Desember ke depan. Ini contoh matang-matang nanti juga kita share ke Ibu Bapak semuanya. Oh ya, Bapak, mumpung saya ingat, bagi Bapak yang kelasnya belum ada ketua kelasnya, mohon untuk segera menyampaikan ke kami, karena pengalaman angkatan 3 kemarin, ketika lulus baru pada bingung, pada belum masuk grup ketua kelas sehingga tidak dapat info. Nah, itu bukan salah kami, karena sejak awal kami infokan bahwa nanti ketika sudah lulusan itu kami hubungannya sama ketua kelas. Karena mungkin ada admin kelas itu yang sudah keluar dari grup. Kalau ketua kelas kan insya Allah ada di dalam grup tersebut, akan mengawal insya Allah Bapak sampai lulus semua. Ketika dalam satu kelas itu sudah lulus semua ya monggo ketua kelasnya mulai kapan ya Bapak. Tapi yang jelas di angkatan 4 ini dan angkatan 2 Kemenak ini, bagi Ibu Bapak yang ketua kelasnya belum merasa join di grup ketua kelas yang saya bentuk, mohon untuk segera japri saya per siang ini, supaya nanti tidak ada yang tertinggal dan mengurangi pertanyaan yang sama via japri. Baik, seperti itu untuk yang persiapan UP mungkin nanti disampaikan Mas Andika.
meskipun di dalam konteks hari ini itu adalah pembekalan UKIN saja, mumpung kita ketemu semua, kami ingin memberikan sedikit pemahaman ataupun pengetahuan kepada Ibu Bapak terkait proses pelaksanaan UP besok. Jadi tanya jawabnya nanti saja ya, nanti saja, karena kalau hal ini bersifat teknis sebelum Bapak mengalami kendala pada saat praktek itu biasanya pertanyaannya mungkin nanti akan menjurus ke akademik. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, hari ini juga nanti aset juga yang kelas dan admin ya. Saja waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini saya akan menambahkan sedikit saja tentang UP UKMPG yang akan kita laksanakan. Berbeda di tahun sebelumnya, jadi UP UKMPG akan dilaksanakan secara domisili Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti akan tidak perlu datang ke UNJ, tidak perlu datang ke LPTK, akan tapi akan dilaksanakan dari domisili masing-masing, ya, dari domisili masing-masing. Nah, untuk mempersiapkan hal tersebut, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan agar UP di domisili bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk informasi selengkapnya, ya mungkin mulai dari sekarang sudah mulai bisa dibaca-baca. Informasinya sudah sangat lengkap Bapak Ibu. Saya tunjukkan, saya share screen. Nah, tempatnya ada di Bapak Ibu. Juga tercinta kita, ukm.ppg.kemdikbud.go.id ya. ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Nanti semua hal yang berkaitan dengan UKM-PPG semuanya ada di sini. Ya, misalnya kapan bisa cetak foto, kapan coba dan sebagainya, semuanya ada di sini. Ya. Kemudian untuk panduannya, ini ada tombol sebelah kanan, ada di sini ya, bisa di ini klik saja, ke buka baru. Nah, ini ada beberapa, misalkan ya. Oke, ini sudah cukup jelas untuk yang pengguna Mac ya. Ini ada di sini, Windows ada di sini. Panduannya seperti apa? Kita dulu yang panduannya ini. Jadi intinya semuanya besok Bapak Ibu mempersiapkan, ya kan, ada tiga senjata yang disiapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Pertama adalah laptop dengan layar minimal 10 in, ya kan, kecil ya, yang wajar lah, yang 14 itu sedang saya kira. Kemudian sistem operasinya Windows 8 minimal. Misalnya Bapak Ibu sudah ada yang install Windows 11, boleh, ya kan, atau macOS versi 10. Kemudian RAM-nya minimal 2 GB, yang free minimal ada 10 GB, audio, baterai, keadaan berfungsi dengan baik. Ini untuk apa? Laptopnya nanti untuk dipasang aplikasi ujian. Ya kan, aplikasi ujiannya kita pakai SEB, Safe Exam Browser. Dan handphone Android atau iOS dan pasangi aplikasi Zoom. Ya kan? Nah, aplikasi Zoom di HP ini gantinya pengawas ya, gantinya mata dari pengawas untuk mengawasi Bapak Ibu semuanya kondisinya, yaitu di domisili Bapak Ibu masing-masing. Dan yang ketiga yang jelas adalah koneksi yang minimal 10 GB. Nanti disiapkan pas aplikasinya. Ya, kabarnya di tadi ya sudah aplikasinya ada di file tadi. Windows ada aplikasinya di sini, banyak yang dengan ini diklik dulu, yang Windows.exe diklik dulu, kemudian setelah ini selesai install, kemudian baru double klik baru mengklik yang Windows mulai UPPPG. Bapak Ibu jangan khawatir, semua panduan ada dengan jelas ya, panduan install UPPG, dan juga ada juga yang
panduan yang berupa video, ya. Jadi ada yang berupa tulis dan ada panduan berupa video. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini tidak terlalu lama waktu yang kita gunakan, ya, karena mungkin juga akan ada penjelasan teknis terkait ini yang tersendiri, tapi kalau tidak ada, saya kira sudah bisa dicoba. Intinya mejanya bersih, ya, bersih dari semua benda-benda, adanya router, charger mungkin ya, charger nanti saja, kemudian air minum disiapkan dari awal, dan juga Zoom yang terinstall di HP ditaruh di samping sebelah agak kanan depan. Ya, nanti Bapak Ibu semuanya dari layar Zoom itu akan harus melihat warna laptop, juga laptopnya kelihatan dari samping. Nanti kita seperti apa untuk pelaksanaannya atau tata lokasinya bisa lebih jelas untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu semuanya besok harus sudah masuk ke Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Ya, ruangannya Bapak Ibu, ruangannya boleh di kamar di rumah, ya, atau boleh juga misalnya mau di lab sekolah bagaimana, boleh, asalkan lab itu dalam lab tersebut tidak ada orang lain, ya kan, tidak ada orang lain dalam ruang tersebut. Jadi ya ditutup, dikunci, ya, tidak boleh ada orang yang masuk selain Bapak Ibu di ruangan tersebut. Kalau nyewa hotel bagaimana, boleh, asalkan ya hanya untuk satu orang, satu ruang hotel untuk satu orang. Itu penginapan juga boleh. Itu jadi seperti itu, pastikan internetnya di sana adalah internet yang lancar. Ini kan nanti bisa dipelajari lebih lanjut, dan yang terus sebelum ujian nanti pengawas akan memverifikasi kelengkapan berkasnya, verifikasi berkas, ada KTP, ada kartu ujian, formulir pendaftaran, ya, namanya. Kemudian ada juga fakta integritas dan sebagainya akan diverifikasi dulu di awal, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memutar Zoom-nya di sekelilingnya, di bawah meja, di kolong, ya, di bawah kursi, ya, tidak ada yang sembunyi di bawah kursi, ya, tidak ada yang sembunyi di sana. Jadi betul-betul Bapak Ibu sendiri di ruangan tersebut. Nah, jika dalam Zoom nanti ada kendala, Bapak Ibu diberikan waktu maksimal 5 menit untuk menampilkan kembali gambar di Zoom dan juga suaranya. Dan mandiri, tidak boleh dibantu oleh orang lain. Ya, itu Bapak Ibu untuk pelaksanaan ujian. Mungkin Mas Santo bisa dibantu. Jadi saya share dulu. Mas Santo bisa dipin. Oke. Udah dipin. Nah, seperti ini ya kurang lebih yang Mas Anto ini. Jadi hanya ada minum boleh, ya, air minum boleh.